Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Kurniawan dengan NIM 2208720. Di sini saya akan melanjutkan presentasi motorik lanjutan. Dosen pengampu Bapak Romi Mardela SPD MPD. Yang kedua Pak Ibu Suci Nandasari SPD MPD. Yang pertama, membagi keterampilan gerak ke dalam sajian yang sangat mudah dimengerti, yaitu yang pertama pemanasan. Pemanasan penting untuk meningkatkan aliran darah, membantu persiapan fisik dan mental, serta mencegah cedera pada tubuh. Latihan fisik. Keterampilan gerak terbaik diperoleh dengan latihan fisik. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana merumuskan program latihan fisik sesuai dengan tujuan belajar keterampilan gerak yang telah ditentukan. Yang ketiga, pendinginan. Pendinginan penting untuk mengembalikan detak jantung dan pernapasan ke tingkat normal, serta untuk mencegah cedera. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran gerak yang efektif. Yang pertama yaitu menganalisa keterampilan gerak. Yang kedua, menentukan tujuan belajar. Seperti yang ketiga, merumuskan rencana pelaksanaan. Menganalisa keterampilan gerak seperti sebelum menyusun rencana penting untuk memahami keterampilan gerak yang ingin dipelajari serta kemampuan dan pengalaman peserta. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran belajar. Dalam tahap ini kita memformulasikan tujuan belajar yang spesifik, terukur, dan terencana dengan memperhitungkan kemampuan serta jenis gerakan dan waktu yang tersedia. Yang ketiga, merumuskan rencana pelaksanaan. Merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencakup metode, sumber, dan alat, serta tempat dan waktu. Membuat pembelajaran menyenangkan dengan pengalaman belajar yang berharga. Yang pertama yaitu menjaga motivasi, serta lebih mudah untuk meraih keterampilan ketika mereka merasa termotivasi. Maka itu penting untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menantang. Yang kedua, berfokus pada kemajuan peserta. Peserta membutuhkan umpan balik yang berbentuk positif untuk mengetahui di mana mereka perlu berfokus dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan. Ketiga, menyesuaikan pembelajaran. Setiap peserta memiliki kemampuan dan tujuan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengadaptasi program pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu. Creating a positive learning environment through feedback. Memberi feedback positif. Secara rutin memberikan pengakuan dan motivasi pada peserta ketika mereka mencapai milestone. Penting meningkatkan semangat belajar dan kepercayaan diri mereka. Menerima feedback. Para pelatih juga perlu menerima masukan agar mereka dapat terus meningkatkan kualitas instruksinya dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Komunikasi terbuka, komisi terbuka antara pelatih dan peserta memungkinkan saran dan masukan untuk diterima secara efektif sehingga meningkatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Mewujudkan keterampilan gerak yang lebih luar biasa. Yang pertama, kembangkan kebiasaan bekerja keras. Tidak ada rahasia dalam belajar keterampilan gerak. Yang harus dilakukan hanyalah berlatih dengan sungguh-sungguh untuk meraih keahlian baru. Dua, berfokus pada proses bukan hasil. Pengalaman belajar adalah suatu proses tentang proses dan menghargai setiap tahapan dan kemajuan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menemukan keterampilan gerak yang baru. Dalam mencapai keahlian tinggi, dalam keterampilan gerak berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mewujudkan diri sendiri dengan keberhasilan pada level baru. Uh, Empat tips utama untuk meningkatkan keterampilan gerak Anda yaitu penetapan tujuan, pengukuran prestasi, belajar dari pengalaman, pertumbuhan yang berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.